saat ini berada di SPKT Polda Metro Jaya, khususnya mendampingi pelapor dalam hal ini Daeng Tato. Ini sebenarnya ada histori perjalanan pada saat kejadian beberapa hari yang lalu. Ya, kejadian yang lalu itu adanya pengancaman menggunakan senjata tajam. Maka dari itu hari ini kami datang ke SPKT membuat laporan polisi yang tentunya harapan kami adalah sesuai dengan yang disampaikan tadi terkait dengan pengancaman dengan senjata tajam. Lebih tepatnya ada pasal 355 KUHP termasuk Undang-Undang Darurat tahun 51. Di situ kita meminta pada penyidik maupun penyelidik untuk memproses segera permasalahan ini. Karena apa? Dengan terjadinya tindak pidana yang dilakukan oleh masyarakat pada umumnya, yaitu preman, ya, preman yang menggunakan cara-cara kekerasan, ya, terhadap klien kami ini, Daeng Tato. Sehingga kami berharap Polda Metro Jaya dalam hal ini, ya, khususnya daripada Jakarta Keras, kami berharap ini menjadi atensi khususnya kepada Bapak Kapolda Metro Jaya. Dugaan pengancaman yang dilakukan oleh diduga oknum preman, Bang, ya? Itu gimana, Bang? Bisa dijelaskan terlebih dahulu kronologisnya? Ya, jadi klien kami ini adalah seorang yang mendapat kuasa melakukan pengamanan di wilayah itu terhadap objek tanah. Awalnya begitu. Nah, objek tanah itu adalah di mana Pak Daeng Tato sudah mendapat kuasa dari klien kita untuk menjaga tanah itu, dan resmi tanah itu adalah tanah legalitas yang kita beli melalui AJP, melalui notaris dan PPAT. Namun dalam pelaksanaan ada orang terafiliasi sebagai mafia tanah di Jakarta Utara melakukan tindakan kriminal terhadap klien kami melalui Daeng Tato yang dipercaya untuk menunggu di objek tanah tersebut. Nah, kami menduga ini adalah salah satu terafiliasi adalah mafia tanah. Nah, ini harus menjadi atensi Polda Metro khususnya. Saat bentrokan itu terjadi, apakah betul ada bentrokan bersenjata atau ada korbankah atau seperti apa? Ya, ada korban. Yang pertama ada dilakukan penganiayaan. Kita lakukan pelaporan di jaringan, polsek Penjaringan. Kalau yang ini pengancaman dengan senjata tajam pada saat malam hari. Nah, ini kita menduga adalah menggunakan cara-cara preman oleh oknum masyarakat yang terindikasi mafia tanah yang ada di Jakarta Utara. Izin, nomor LP-nya, Bang? Nomor LP-nya ada. Dibacain dulu aja. LP-nya itu terdapat surat laporan yang itu nomor STTPLP /3349/5 SPKT Polda Metro Jaya. Pasal yang kita gunakan di sini adalah Undang-Undang Nomor 1 Tahun 46 tentang KUHP sebagaimana dimaksud dalam pasal 355 dan pasal 2 Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 51 termasuk pengancamannya tadi. Jadi Undang-Undang Darurat dan Undang-Undang KUHP. Terkait yang di Penjaringan sendiri kan sudah melaporkan ke Polsek, ya? Ya, sudah. Apakah ini lanjutan dari sana lantaran tidak digubris oleh pihak Polsek Penjaringan atau seperti apa, Pak? Kami percaya bahwa Polsek Penjaringan akan lebih profesional. Tapi sampai hari ini kami tidak melihat itu. Maka kami karena ketidakpercayaan itu, kami lakukan pelaporan lagi di dalam beda permasalahan yang kita lakukan di Polda Metro Jaya. Karena kami menduga sudah beberapa hari itu tidak ada progres yang mengembirakan dalam hal kami sebagai pelapor dan korban dalam hal tindak pidana penganiayaan tersebut. Termasuk penganiayaan itu juga secara bersama-sama sebenarnya. Nah, sampai hari ini karena kami tidak meyakini itu adanya gerak cepat dari penegak hukum yang saat ini banyaknya organisasi yang termasuk preman-premanisme ini yang tidak dilaksanakan ataupun tidak dilakukan penangkapan terhadap pelaku. Maka dari itu kami berharap, ya, Polda Metro Jaya dalam ini Bapak Irjen Pol Karyoto untuk menyelesaikan daripada tindakan-tindakan premanisme ini yang ada di Jakarta Utara khususnya. Oke, Bang, dalam video yang beredar itu kan ada sajam, ya, Bang? Ada sajam, ada korban, ada terlapor pastinya, ya kan? Pengancaman. Nah, ini kan sampai detik ini kan belum ditahan, ya, Bang, dengan dalih sakit. Nah, dari pihak Abang sendiri sudah ada konfirmasi langsung belum, Bang? Ya, sampai hari ini kami belum mendapat laporan ataupun perkembangan, ya, SPDHP-nya tidak ada perkembangan terkait pelaksanaan proses ini, ya. Klien kami sampai hari ini ketakutan karena dibayang-bayangi dengan ancaman itu menggunakan senjata tajam. Saya kira klien kami ini sebagai manusia insan yang biasa, manusia biasa, maka di situ bisa kami merasa ketakutan ini dari klien kami. Tidak ada yang bisa menjamin keselamatan daripada klien kami ini. Maka dari itu kami berharap Polda Metro Jaya jajarannya untuk bisa menyelesaikan permasalahan ini secara cepat, sehingga klien kami bisa tenang dalam menjalankan kehidupan, melaksanakan tugasnya sebagai orang yang diminta untuk menjaga lahan objek tanah yang ada di Jakarta Utara
persisnya di Kapuk Muara. Bang, Yang untuk gor- sajamnya sendiri kan tidak dijadikan alat bukti ya bang? Itu bisa saja kan berarti menghilang. Ya. Tapi kita serahkan ke Ya, tentu kita akan berharap proses penjaringan dalam hal ini profesional dan proporsional, tidak memihak manapun. Kami berharap dalam pelaksanaan penegakan hukum ini sesuai dengan aturan yang berlaku. Ada rencana melaporkan ke Propam? Kita akan melihat itikat baik ya, daripada penyidik maupun penyelidik. Kalau memang tidak ada perkembangan yang mengembirakan dalam hal ini kami sebagai korban, maka kami akan berupaya secara hierarki kepada atasan daripada penyidik. Dalam hal ini bisa ke Korwasidik, bisa melaporkan ke Propam dalam profesi dan pengamanan. Oke, Daeng Tato, pihak dari Daeng Tato sendiri berapa korban yang terluka ataupun yang mengalami dugaan tindak penganiayaan? satu orang. Mana? Satu orang yang terluka. Yang diancam dia termasuk kita semua, warga, anak-anak kita semua di situ. Ancamannya seperti apa? Karena Daeng? bahasanya malam itu mengatakan bahwa malam ini akan saya serang. Tunggu sebentar. Ya kami menjawab silakan kamu pulang, tapi dia nggak terima. Dan ancamannya itu malam itu dia membuktikan penyerangan itu. Dengan membawa senjata tajam. Setelah itu dia mengancam lagi. Ini semua akan saya bakar. Sambil dia megang samurai ngejar-ngejar anak-anak kita, gitu kan saudara-saudara kita di situ. Tapi sampai saat ini, sampai hari inilah ya, sampai siang tadi, apakah ada lagi hal itu? Selama ini sih udah nggak ada. Cuma kan waktu itu malam itu kan udah udah diamankan di polsek itu orang tersebut. Ternyata nggak ditahan di situ, nggak diproses. Oh, tidak ditahan oleh Polsek Ya, Penjaringan? padahal udah dibawa, udah diamankan ke sana. Itu gimana bang? Tidak diamankan bang? Ada konfirmasi apa selain sakit bang? Sebenarnya sakit jadi alasan, karena proses itu tentu nanti kan ada mekanisme. Kalaupun dia dinyatakan sakit berdasarkan kedokteran kepolisian, itu bisa dia tetap ditahan, dibantarkan di rumah sakit. Kalau bisa begitu buat alasan, saya kira semuanya mau begitu. Buat aja pula sakit ya kan. Nah, ini dalam hal ini penegakan tebang pilih. Ya kami tidak mau seperti itu. Kalau memang proses dia. Kalau sudah diamankan, tahan. Kami menduga kok bisa dilepas. Enak sekali gitu. Seorang pelaku tindak pidana yang sudah membahayakan, sudah ada alat buktinya, melakukan penganiayaan dengan saksi dan visum, kenapa tidak ditahan? Kami menduga ini ada apa dengan penegak hukum kita saat ini gitu. Kok kenapa dalam penegakan harus tebang pilih? Ini yang kami tidak meyakini bahwa profesionalnya terhadap penegak hukum yang ada di Jakarta Utara. Siap. Oke, aman bang. Siap. Terima kasih, Bang. Cakep. Izin foto Bang.